Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat laylah. Sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya suatu saat di waktu pagi, di waktu salat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam mengimami kami salat subuh berjamaah di Hudaybiyah. Setelah malam harinya hujan membasahi bumi. Di waktu malam hujan, di waktu subuh Nabi alaihi salatu wasallam mengimami para sahabat. Kemudian setelah selesai salat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam menghadap kepada kami. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, beliau bersabda, "Atadruna madza qala rabbukum?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang Allah firmankan? Apa yang diucapkan oleh Allah Jalla wa Ala? Kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh pada pagi hari ini Allah Jalla wa Ala mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma alladhina qalu mutirna bi naw'i kadha wa kadha fahuwa alladhina kafirun bi wa mu'minun bil kawkib atau bil kawakib atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh pada pagi hari ini Allah mengatakan, Allah berfirman, pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir, ada yang kufur dan ada yang beriman. Adapun orang-orang yang mengatakan kita telah mendapatkan hujan, kita telah mendapatkan anugerah hujan karena rahmat Allah Jalla wa Ala dan karena mendapatkan keutamaan dari Allah, yakni menisbatkan nikmat hujan kepada Allah, maka sungguh orang-orang itulah yang telah beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Adapun orang-orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka sungguh dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim menunjukkan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan ada yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Ada yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya dan ada yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sungguh setiap nikmat yang datang kepada kita, apakah itu nikmat badan, apakah itu nikmat lahiriah atau nikmat batiniyah, sesungguhnya kita diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Apakah kita bersyukur atas nikmat Allah
atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti hujan. Hujan Allah turunkan, Allah menguji manusia. Apakah manusia bersyukur atas nikmat Allah atau kufur terhadap nikmat Allah Jalla wa ala? Termasuk dimudahkannya kita hadir di majelis ini, menghadiri salat Jumat ini, menghadiri majalisul ilmi, nikmat dari Allah Jalla wa ala. Apakah seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat para nabi dan rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan buah yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Adalah Allah Jalla wa ala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Demikian kata Allah Jalla wa ala. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli, dan syukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur kepadaku. Dan betapa banyak ayat-ayat Allah Jalla wa ala yang diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat agung, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka di antara upaya yang dilakukan oleh iblis, di antara upaya yang dilakukan oleh syaitan adalah mengajak manusia untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini di antara yang dilakukan oleh iblis. Laknatullah alaih, yang telah Allah laknat. Iblis di antara yang dia ucapkan di hadapan Allah Jalla wa ala adalah bersumpah untuk berusaha agar manusia kufur kepada Allah dan tidak bersyukur. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang ucapan iblis. Iblis berkata sebagaimana Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan iblis. Iblis mengatakan, "Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan halangi manusia dari segala arah. Aku halangi manusia dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan sungguh engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur." Iya, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh iblis. Itulah yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, berusaha agar manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Di antara kebaikan itu, Allah akan menjaga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, dan Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Iya, ini di antara kebaikan syukur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Seandainya kalian bersyukur padaku, bersyukur atas nikmat-nikmatku, sungguh aku akan menambah nikmat-nikmatku, dan barang siapa yang kufur atas nikmat-nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Marilah kita memohon kepada Allah Jalla wa ala agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk berdoa memohon kepada Allah agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada sahabatnya ketika akhir salat yang dia lakukan untuk membaca doa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Betapa indah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa indah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya. Di akhir salat, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah doa ini, memohon agar menjadi orang-orang yang bersyukur. "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku baik dalam beribadah kepadamu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Seandainya ada yang bertanya di antara kita, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana agar kita bisa dikatakan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur? Para ulama menyebutkan tentang makna syukur. Di antara yang menyebutkan tentang makna syukur adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syukur adalah zuhur athar nikmatillah 'alal 'abd 'ala lisanihi bis sana'i wal hamdi wa 'ala qalbihi bil irfani wal mahabbati wa 'ala jawarihi bil inqiyadi wat ta'ati. Demikian kurang lebih ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan syukur kepada nikmat Allah Jalla wa Ala adalah tampaknya pengaruh dari nikmat Allah pada seorang hamba, tampak pada lisannya, tampak pada hatinya, dan tampak pada amalan perbuatannya. Pada lisannya tampak memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang pertama ma'asyiral muslimin. Seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala ketika lisannya memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat Allah dengan lisannya, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tampak dalam lisannya. Seperti orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam hadis Khalid ibnu Zaid ibnu Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu yang telah kita dengar bersama hadisnya. Orang-orang yang dikatakan beriman, bersyukur kepada Allah adalah ketika turun hujan, dia menisbatkan nikmat hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan nikmat hujan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan, ini semuanya adalah karena keutamaan Allah dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Iya, tampak dalam lisannya, memuji Allah, menyanjung Allah, menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tampak pada lisannya. Kemudian tampak dalam hatinya. Wa ala qalbihi bil irfani wal mahabbati, tampak dalam hatinya dia mengakui semua nikmat itu dari Allah Jalla wa Ala dan mencintai Allah Jalla wa Ala sebagai zat yang memberikan nikmat. Dan kemudian tampak dalam perbuatannya, yaitu dengan menggunakan amalan-amalan atau menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk kebaikan dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, 3 rukun syukur yang harus tegakkan ketika seorang ingin dikatakan sebagai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisannya, syukur dengan hatinya, dan syukur dengan amalan perbuatannya. Semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan segala sebab untuk kita semuanya bisa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah kesempatan menceritakan tentang 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan berbagai macam kenikmatan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan siapa di antara mereka yang bersyukur dan kufur atas nikmat Allah Jalla wa Ala. 3 orang tersebut adalah 3 orang Bani Israel yang semuanya adalah orang-orang yang fakir. Yang satu orang yang terkena penyakit kusta, penyakit kulit. Yang kedua orang yang terkena penyakit botak pada kepalanya. Dan yang ketiga orang yang buta. Allah Subhanahu wa taala menguji 3 orang ini dengan mengutus malaikat kepada mereka. Datang kepada orang yang memiliki penyakit botak, datang kepadanya, atau kepada orang yang memiliki penyakit kusta, datang kepadanya. Datang malaikat dalam rupa manusia. Malaikat tadi bertanya kepada orang yang berpenyakit kusta, "Ya fulan, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau sukai?" Kemudian dia mengatakan, "Saya ingin memiliki kulit yang baik. Saya ingin memiliki kulit yang baik dan hilang penyakitku ini yang menyebabkan manusia lari dariku." Maka diusaplah oleh malaikat. Fa subhanallah, maha suci Allah, sembuh penyakit orang ini. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Harta apa yang paling kamu suka? Harta apa yang engkau ingini?" "Saya menginginkan onta." Maka diberikan onta dalam keadaan bunting. Demikian juga orang yang kedua, orang yang botak kepalanya. Ketika datang malaikat, "Apa yang kau inginkan?" Dia mengatakan, "Saya menginginkan rambut yang baik
dan aku ingin penyakit yang menimpaku ini hilang sehingga manusia tidak lagi menjauh dariku. Diusap kepalanya, maka subhanallah sembuh penyakitnya, keluar rambut yang baik. Dan ketika ditanya, harta apa yang engkau sukai? Saya menginginkan sapi, maka diberikan sapi yang bunting. Demikian pula orang yang ketiga, orang yang buta. Ketika ditanya, engkau menginginkan apa? Coba dengar jawaban orang yang buta ini. Menyebut nama Allah. Dia mengatakan, saya berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku ini agar aku bisa melihat. Beda antara orang yang pertama dan yang kedua. Ketika yang pertama dan kedua ditanya, apa yang kau inginkan? Tidak menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Adapun yang ketiga, ketika ditanya, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, saya berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mataku, aku bisa melihat. Diusap mata orang ini, kemudian bisa melihat. Ketika ditanya, apa yang kau inginkan berupa harta? Kemudian dia mengatakan, saya menginginkan kambing, maka diberikan kambing yang bunting. Fa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hewan-hewan tadi yang diberikan kepada tiga orang ini berkembang biak. Sampai orang yang pertama memiliki satu lembah onta, orang yang kedua memiliki satu lembah sapi, orang yang ketiga memiliki satu lembah kambing. Tentunya bukan hanya kambing, onta dan sapi yang mereka miliki, budak-budak dan segala harta yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diuji oleh Allah Jalla wa'ala ketiga orang ini. Apakah bersyukur kepada Allah atau tidak bersyukur? Datang kepada orang yang pertama, malaikat Allah diutus kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam waktu yang lama, setelah mereka menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang memiliki harta. Datang pada orang yang pertama, orang yang memiliki penyakit kusta. Datang malaikat dalam bentuk seperti dia dulu di kala sakitnya. Datang dalam keadaan berpenyakit kusta. Datang kepadanya, kemudian mengatakan, saya adalah seorang yang fakir, rajulun fakir, ibnu sabil, orang yang terputus perjalanannya. Sungguh saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali ketika Allah memberikan pertolongan kepadaku, kemudian engkau memberikan bantuan kepadaku. Tolong berikan aku satu ekor onta. Tetapi subhanallah, apa yang dikatakan oleh orang yang kaya ini? Dia mengatakan, al-huququ katsirah. Tanggungan saya banyak, tidak ada kesempatan untuk saya bisa memberikan kepadamu. Kemudian malaikat ini mengatakan, bukankah engkau orang yang dulu berpenyakit kusta? Bukankah engkau dulu orang yang fakir dan manusia menjauh darimu? Kata orang ini, saya mendapatkan harta ini adalah warisan dari bapak nenek moyangku. Fa subhanallah, mengkufuri nikmat Allah dengan lisannya, mengkufuri nikmat Allah dengan perbuatannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengembalikan kondisi orang yang pertama ini dan juga yang kedua seperti sedia kala, menjadi orang-orang yang miskin. Hilang semua hartanya, Allah cabut semua hartanya. Orang yang berpenyakit kusta dan orang yang berpenyakit botak. Adapun orang yang ketiga, yaitu orang yang buta, ketika didatangi oleh malaikat Allah, datang malaikat Allah dalam keadaan seperti kondisi dirinya dulu, buta. Ketika dia berkata, saya adalah seorang yang fakir, ibnu sabil, saya meminta bantuanmu satu ekor kambing. Apa kata orang yang buta ini, yang dulu buta? Dia mengatakan, sungguh aku dulu seperti engkau, sama. Aku dulu seperti engkau kondisinya, buta dan manusia menjauh dariku. Kemudian Allah mengembalikanku dalam kondisi bisa melihat, dan Allah memberikan aku harta yang banyak. Maka silahkan engkau mengambil sesukamu dari harta yang kau inginkan, dan engkau tinggalkan sesukamu. Dibiarkan orang ini untuk mengambil sesukanya. Kemudian malaikat ini mengatakan, sungguh aku adalah utusan Allah, malaikat Allah Jalla wa'ala, yang diutus untuk menguji kalian bertiga. Ternyata dua orang yang pertama tidak bersyukur kepada Allah, kufur kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah cabut nikmat-nikmatnya. Adapun orang yang ketiga, dia orang yang bersyukur kepada Allah dengan lisannya, bersyukur kepada Allah dengan perbuatannya, dan bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Maka Allah pun menunaikan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.